Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, menjadi saksi laga dramatis yang mempertemukan Manchester United versus Lyon. Duel Manchester United versus Lyon dalam semifinal Liga Eropa di Old Trafford memang berlangsung dramatis. Jumat dini hari WIB, The Red Devils menang dalam laga tersebut dengan aksi mengesankan. Man United menang dengan skor 5-4 setelah di waktu normal 90 menit kedua tim imbang 2-2. Kemenangan itu membuat Manchester United lolos ke semifinal usai unggul agregat 7-6. Untuk diketahui saat leg pertama di markas lawan, skor akhirnya adalah 2-2. Laga seru tersebut ternyata disaksikan langsung oleh Alex Pastoor. Ia bahkan berjumpa dengan idolanya legenda Manchester United, Brian Robson. Itu diketahui dalam unggahan Instagram pribadi milik Alex Pastoor. Ia membagikan situasi Old Trafford di laga dini hari tadi. Sangat bersemangat bertemu dan bicara bersama idola Manchester United sepanjang masa versi saya, Brian Robson, tulis Pastoor di Instagramnya. Nova Arianto mengakui bahwa timnas U17 Indonesia sudah banyak berkembang pasca Piala Asia U17 2025. Tentunya Garuda Asia datang dengan persiapan matang dengan beberapa kali menggelar laga uji coba dan pemusatan latihan panjang. Kemenangan atas Korea Selatan menjadi modal penting bagi mereka untuk dua laga selanjutnya. Laga melawan Yaman dan Afghanistan menjadi bukti bahwa mereka tetap kompetitif di lapangan. Selain itu, dari aspek fisik terlihat ada peningkatan jauh dan semua pemain tetap berusaha memberikan hasil terbaik. Selanjutnya, kekalahan dari Korea Utara memberikan banyak pelajaran untuk mereka. Nova Arianto menjelaskan bahwa berlaga di Piala Asia membawa banyak dampak positif. Menurutnya, atmosfer dan kualitas lawan tentu berbeda dari Piala AFF lalu. Saat itu mereka tumbang di babak semifinal saat melawan Australia. Pelatih kelahiran Semarang ini melanjutkan, banyak aspek yang meningkat selama Piala Asia, terutama dari mental dan kemampuan pemain di lapangan selama pertandingan. Ini menjadi hal positif karena mereka segera bersiap menuju Piala Dunia. Mereka juga tidak gentar meski mendapatkan lawan yang sulit selama Piala Asia lalu. Saya lihat pemain belajar sangat banyak di sini, secara mental, secara skill. Termasuk masalah skill individu pemain yang saya lihat sangat-sangat berkembang, ungkapnya. Nova berharap momentum positif ini bisa mereka pertahankan di Piala Dunia. Semua pemain harus mempertahankan momentum dan siap kembali bertarung di ajang tersebut. Dalam waktu dekat ini, keluarga Emiliano Jonathans akan memenuhi undangan PSSI untuk negosiasi soal naturalisasi sayap kanan FC Utrecht tersebut. Bocah Depok yang kini merumput di Liga Utama Belanda itu telah memberi sinyal positif soal proses naturalisasinya membela timnas Indonesia yang terdekat akan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia. Kabar baik itu diungkapkan kakek Emiliano Jonathans, Willy Jonathans, yang saat ini masih berdiam di kawasan Depok Lama, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Willy Jonathans membeberkan keluarganya di Belanda akan memenuhi undangan dari Ketum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang bakal diwakili ayah Emiliano, Dennis Jonathans. Rencananya, Dennis Jonathans bakal bertolak dari Belanda ke Jakarta pada Jumat. Pertemuan antara ayah Emiliano, Erick Thohir, dan Patrick Kluivert itu akan mencari kesepakatan dalam proses naturalisasi bocah Depok tersebut. Bapaknya Emiliano hari Jumat ini berangkat ke Jakarta diundang PSSI untuk negosiasi Emiliano, ungkap Willy Jonathans. Kemungkinan besar, ungkap Willy Jonathans, cucunya akan membela timnas Indonesia apabila proses negosiasi dengan Erick Thohir dan Patrick Kluivert berujung pada kata sepakat. Setahu Willy Jonathans, kendala dalam proses naturalisasi Emiliano Jonathans bukan terletak pada nilai kontraknya, melainkan pada status kewarganegaranya. Terdekat, kata Willy Jonathans, proses naturalisasi Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan skuad Garuda barulah dapat dilakukan pada pertengahan tahun ini. Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih anyar Alex Pastoor, yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho,
juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Guyger, Jayden Oosterwolde, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia. Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Selain itu, datangnya Alex Pastoor yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastoor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif namun terstruktur. Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert mengatakan dirinya saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Jairo Riedewald untuk menjadikannya pemain berikutnya yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kluivert mengatakan Riedewald menjadi salah satu pemain diaspora yang sudah berbicara dengannya untuk dinaturalisasi. Ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald. Saya sedang berbicara dengannya, kata Jack Kluivert. Kluivert mengatakan mantan pemain Crystal Palace itu akan segera diproses kepindahan kewarganegaraannya. Kami akan segera memproses naturalisasinya dan dia akan menjadi salah satu di antaranya, jelas dia. Riedewald adalah pemain kelahiran Haarlem, Belanda yang dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Pemain yang kini berusia 28 tahun itu mengawali karir profesionalnya untuk Ajax Amsterdam pada 2014.